locker room sih sebenarnya. Bagaimana itu mungkin kunci utama ya. Itu juga mulai dari perbedaan culture itu. Kalau perbedaan culture orang Korea dan orang Eropa mungkin memaknainya beda. Aku tahu bagaimana seorang pelatih merangkul pemainnya di ruang ganti seperti apa. Aku tahu suasana itu. Jadi termasuk tahu juga pengaturan skor ya. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, kita masih ngomongin soal kira-kira taktik dan kemudian harapan dari teman-teman, tentunya masyarakat Indonesia ke depan dengan adanya pelatih baru. Nah, Bung Oki, biasanya kalau Coach Shin itu formasinya? Dia biasa pakai 3-5-2 ya. 3-5-2. Lebih ke 3-5-2 dia biasanya. Dia Oke. pakai 3 pemain bertahan, dia pakai wing kanan kiri. Bukannya 5-3-2. Kalau jadi gini, Sintayong. ketika Bentar, Anda pemain bola bukan sih? pemain bola. Jadi begini, 3-5-2 itu ketika menyerang, ketika bertahan jadi 5-3-2. Kayak begitu. Oh. Jadi ada transisi. Oke, kalau gitu sekalian aja kita tes. Kalau jadi coach atau pelatih, narasumber kita ini akan dengan segala kapasitas pemain, kira-kira akan menerapkan formasi apa? Nah, Kalau Coach dengan- Oki, ya. Kalau aku dengan kapasitas pemain, segala macam, kita kan nggak tahu ya, Patrick bakal pakai formasi seperti apa. apa, ya. Tapi kalau kulihat dengan formasi yang ada saat ini, dengan skuad yang ada saat ini aja ya, Ya. kita mungkin bisa pakai 4-3-3 kali. Oh, Empat- coba kayak gimana tuh? 4-3-3. 4-3-3 tuh dengan kipernya kenapa nggak dihitung sih? Kalau ini, Ki? Maksudnya satu. 1-4-3-3. Iya, Gitu aja. iya, Satu kasihan dia ya, Ci. Iya, iya, iya. Kasihan. Kita sebut dari awal, kita dari penjaga gawang mungkin kita bisa pakai Martin Pass sudah pasti. Oh, oke. Ya. Kita ada Martin Pass. Nah, ini kita punya stopper bagus, ada 2 orang, ada Mes Hilsger, ada Jai Ijes juga. Ya. Mereka bisa 2 di bawah, di kanannya ada Kevin Dix, di kirinya Kevin Cox. betul. Bukan. Ali Akbar Ali tuh, Akbar, ya. Kevin Cox. Kevin Dick. Kevin Dix ininya bisa Kevin Verdong. Oke. Oke, di tengah di sini ada Ivar Jenner. Jenner bisa main, di sini ada Tom Hai. Oke. Oke. Di sini tempat cari Oke. Ini Maaf kan lagi ya, main Ci. catur ya? Di sini ada Tom Hai, gelandang bertahannya. Ada Ivar Jenner. Di sini ada Tom Hai bareng Marcelino. Oh, Oke. Ya, di kiri ada Rafael Struik. Di kiri ada Rafael Struik. Ya. Di depan ada Orat Mangun. Di kanannya kita masih punya. Di kanan siapa kita ya? Kalau Eliano Lenders? Saldi kemarin main. ada Eliano, Witan, Eliano. ada Eliano juga bisa di situ. Mungkin bisa Ini Eliano. formasi 4-3-3. 4-3-3. Ya. Ini lebih identiknya lebih menyerang ya. Kalau formasi seperti ini nih lebih menyerang dia secara formasi kayak begitu. Karena ini pemain bek kanan kirinya bisa bantu sampai ke depan kayak begitu. Ketika menyerang ya, ketika bertahan ini bisa jadi 5. Jadi kayak begitu. Ini apa? Itu bola. Oh, itu bola. Itu bola. Oh, iya, iya. Ini wasit. Iya, iya, Oh, iya. ini linesman. Iya, linesman, ya. Ini wasit ternyata. Ya. Oke. Bung Firzi, ini setuju juga formasinya 4-3-3. Ada formasi tersendiri nih. atau ada formasi lain Beda. dan pemain-pemain lain. Silakan. Silakan, boleh maju. Oke, Silakan. Silakan, silakan. karena ini ada direktur teknik yang baru kan? Oh, ini yang dicari-cari. Iya. Ternyata selama ini ada di Palmera. Benar, benar. Luis Van der. Luis Van der. Luis Van der, oke. Gak usah jauh-jauh ke Belanda Iya. jadi Benar, ini direktur teknik yang baru. Mungkin kalau Oki kan tadi Pantes susah dicari. 4-3-3. Kalau saya mungkin masih pakai 3-4-3 ya. Karena kalau lihat-lihat bagaimana Kluivert dia bermain, dia juga pernah bermain 3-4-3 di Ajax, dia juga pernah bermain dengan formasi ini. Sementara di Alex Pastoor, asistennya itu yang kayaknya juga bakal memberikan technical pendampingan yang besar ke Patrick, dia itu biasa main 3-4-3 atau 4-3-3. Dia main 4-3-3 tapi ketika Almere City klub terakhirnya itu di kasta kedua Belanda. Jadi ketika dia naik kelas, naik ke Eredivisie, dia itu akan bermain 3-4-3. Jadi memang seperti yang tadi Oki bilang lah, biasa di belakang kita udah tahu otomatis ini bisa si Hilgers, ini bisa si Jai, Rizky Ridho. Saya tetap berharap dia, bisa. saya tetap Iya, berharap betul, dia betul. tetap Masih dapat mendapatkan tempat. tempat. Iya. Kita perlu koneksi itu juga dengan Ridho. Kevin Dix bisa bermain di sektor back sayap kanan, sama ketika dia membuat Kaoru Mitoma mati kutu pada babak pertama, 40 menit pertama laga lawan Jepang, terus kemudian tengah ini Ivar dan Tom udah pasti, ini Verdong udah pasti.
ini Ragnar dan juga Rafa mendukung Ole Romeni yang akan datang nanti di depan. Tunggu dulu, Ole Romeni belum ada, yang ada aja sekarang. Oh, yang ada aja, yang ada aja. Jadi kalau Udah gitu terlalu pasti nih informasinya nih masnya nih. udah pasti. Oh, Wah, ini pasti. kayaknya udah. Iya, hampir lah. Udah, iya, udah Kalau enggak iya. Ragnar, Rafa, dan di kanan kita lihat biasanya Coach Shin di posisi wing kanan dia suka menempatkan pemain-pemain liga domestik kita yang luar biasa mainnya dari zaman Egy, dari zaman Witan, dari zaman Yakob Rizaldi Sayuri dan lain-lain. Malik Rizaldi juga pernah main di sana. Jadi siapapun bisa menempati ini. Saya harap karena waktunya tipis ya, waktunya sempit. Ya. Mungkin liga kita sebenarnya akan berhenti 1 minggu sebelum ronde laga Maret. Mungkin dia akan ketemu pemain-pemain lokal lebih dulu, dia bisa akan mengadakan training camp dengan pemain-pemain lokal lebih dulu. Harapan dia akan bisa kenal lebih lokal dan bisa menunjukkan jati dirinya agar bisa mendapatkan tempat pemain kayak Rido, pemain kayak Malik Rizaldi atau siapapun di sayap kanan bisa main. Tapi mungkin nggak kira-kira nanti pada saat kenalan itu akan diganti lagi para pemainnya? Bisa aja, bisa aja. Dia masih punya waktu untuk melihat pemain-pemain lagi Apalagi pas bertanding di training. Liga 1 saat Apalagi ini. pas training. Iya benar-benar. Iya. Betul sekali. Kalau Coach Kartika, setuju gak sama Kalau aku lebih tadi 3-4-3, tapi Silakan Mbak. Oh Nona ya Nona. Apa tadi? Noni. 3-4-3, tapi ini lebih ke dream team aku. Kalau tadi kan kakak-kakak itu lebih memilih kayak misalkan ada Kevin Dix, karena Kevin Dix tuh terlalu jago ya, terus takut di-isolate sama diserbu kayak kemarin sampai cedera ya. Jadi aku kayak lebih milih tuh di belakangnya Jai Mes sama Rizky Rido. Terus yang di samping sini yang nemenin itu Calvin Verdong sama Sandy Walsh. Ivar? Sandi Wall. Iya, kayak Ivar gitu. Di tengah ya. Nah, kalau aku di ini malah sama Tom Hai sama Nathan. Sama Nata. Iya, di masuk sini atas. di sini aku sih lebih pilih Marcelino. Di Marcelino. depan. Marcelino. Ya. Iya, kayak karena ya sini ya terserah deh, ada Eliana juga nggak Ada apa-apa. Eliana juga. Tapi yang jelas Marcelino harus dipakai dari awal. Sebagai coach kayaknya nggak ada deh, ya terserah deh yang Ya itu nih coachnya nggak enakan. Oh iya. Ini nggak enakan kan karena saking semuanya bagus-bagus. bagus-bagus. Iya, coachnya nggak enakan. Iya. Coach saya main, terserah lah. Ya terserah enggak gitu. Apalagi tampaknya ganteng-ganteng kan. Kan gak enak, sampai naik wae. Ya. Ini dari beberapa berita yang saya dengar gitu ya, ini di luar masalah teknis juga kehadiran Patrick Kluivert ini katanya juga supaya gampang melobi pemain-pemain diaspora lain yang bisa mau masuk ke Dari Belanda gitu ya. ya dari. Apakah memang kita masih Perlu. butuh pemain diaspora? Kan Emil Audier mau datang kan, Kak? Itu udah pasti. Ya, ada beberapa kabar ya. Ada beberapa kabar juga yang udah diterima oleh Komisi 10 ya, beberapa nama tambahan, tapi mungkin beberapa nama itu untuk line up tim U20 juga masih akan ada beberapa yang diproses. Tapi kan yang paling dekat memang oleh Romeni dan juga Jairo Riedewald. Itu adalah back gelandang kelas Premier League yang mungkin akan datang juga. Ya itu menciptakan layer lagi bagi timnas kita dan kedepannya ya kita lihat pasti komunikasi tentu akan sangat bagus. Tadi Cing udah bilang bagaimana Patrick Kluivert, kita harus ingat Patrick Kluivert mungkin sebagai pelatih CV-nya kurang mentereng, tapi sebagai pemain dia pencetak gol kemenangan Ajax di final Liga Champions 1995. Dia top skor Euro 2000 bersama timnas Belanda. Untuk 10 tahun antara 2003 sampai 2013 dia megang rekor top skor di timnas Belanda dengan 40 gol. Jadi ini adalah sesuatu pemain seorang yang ketika bermain dia kalibernya kelas berat. Jadi ketika pemain-pemain itu growing up, mereka pasti melihat, oh ini Patrick Kluivert saya akan dilatih itu ya. Semoga harapannya dia akan bisa mendapatkan itu aura itu yang diperlukan timnas. Oke, memang mungkin katanya sih salah satu pertimbangannya kenapa juga memilih Kluivert juga karena alasan bisa bahasa Indonesia ya, berkomunikasi lah minimal Inggris ataupun Indonesia. Nah tadi juga sebenarnya kalau kita lihat nih setibanya di Fairmont Hotel gitu, pelatih baru timnas Indonesia Kluivert ini sempat menyapa media dan para pendukungnya yang sudah menunggu sejak sore hari dengan mengucapkan selamat malam. Kita lihat. Thank you. Sorry. Selamat malam. Selamat malam. Itu kayaknya wartawan iseng aja tuh. Selamat malam. Tapi itu udah latihan tahu di pesawat, Pak. Jangan gitu. Oh nanti kalau aku jumpa wartawan,
apa sih yang ku bilang gitu, bilang aja selamat malam. Tadi nggak kerekam sih ya maksudnya. Jadi juga ngomong santai, enak. Itu lebih ke Obama. Obama. Itu Obama, Ci. Denny Lanzat juga tadi cukup lama di depan kamera dan juga banyak mengucapkan kata. Lanzat tuh jauh lebih punya lebih lancar dalam berbahasa Indonesia. Itu juga yang digunakan PSSI untuk bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain kayak begitu. Betul. Tapi juga pasti bakal ada penterjemah lah pastinya. Oke, kita bisa lihat Denny Lanzat ngomong Indonesia nih. Ngomong apa ya kita lihat ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Thank you. Good luck. Thank you. Terima kasih. Fasih ya ngomongnya, terima kasih, apa kabarnya fasih? Iya, logisnya juga oke. Karena cuman itu yang dia latih 2 tahun. Jadi pasti aja. Terima kasih, apa kabar? Terima kasih, apa kabar? Ketika ditanya, baik, bagaimana Lanzat penerbangan selama dari Belanda? Dia bingung, aduh, jangan itu ya. tuh belajarnya tuh gitu. Nah, tapi kayaknya Lanzat tuh memang lebih pasti berbahasa Indonesia. Tapi apakah memang isu bahasa ini masih penting? Mengingatkan juga banyak orang Belanda gitu. Jadi nggak usah harus bisa bahasa Indonesia juga nggak sih? Kalau Tapi ini kan mau pakai tetap ada pelatih lokal, Ci. Pemain lokal. Oh, pemain lokalnya ya. Iya. Iya. Dan ada pendamping juga 2 ya kalau tidak salah dari Indonesia nanti ya? Iya, ada Kabarnya asisten seperti pelatih itu. 2 orang nanti dari Indonesia. seperti itu. Inilah saya lagi siap-siap nih. Oh, salah satunya mau dipanggil Bukan, Ci? saya siap-siap nunggu berita aja. Iya. Saya siap-siap Udah ada nunggu berita aja. Dirtek ya, udah ada. Pelatih kiper ada. Iya. Aduh, saya belum ngambil lisensi nih. Ini jangan- Kalau diajak, mau nggak ngelatih penjaga gawang timnas tuh? Saya langsung kayak, Maaf, saya lebih konsen dunia malam. Tapi biasanya lisensinya apa? SIM apa? SIM apa kalau misalnya mau kalau kiper apa ya? Aku kurang tahu. Tapi kalau kayak pelatih kepala tuh harus minimal kalau di Indonesia tuh ada AFC kayak begitu. Ada yang FIFA Pro juga lisensinya. Pro, kayak UEFA begitu. Pro, UEFA Pro Patrick, kayak begitu. UEFA Pro, betul. Jadi kalau mau ngelatih harus minimal. Kalau timnas tuh minimal UEFA Pro atau nggak tahu ya kalau timnas. Ya, Minimal UEFA Pro Betul. ya. Minimal kayak begitu. Ya. Jadi kendala bahasa sepertinya sekarang sudah bisa teratasi kalau memang komunikasi itu menjadi isu di kepelatihan yang kemarin, Bung. Makanya kemarin kan Bung Firji bilang, federasi bilang salah satunya adalah kendala komunikasi. Komunikasi ya. Antara, nah ini kemarin aku sempat tanya, ini komunikasi siapa? Coachin dengan pemain apa coachin sama federasi? Komunikasi yang mana nih yang terkendala kayak begitu? Tapi sebermasalahnya komunikasi banyak juga kan prestasi dari Coach Shin 5 tahun ini. Itu aja udah ada kendala loh, kayak gitu. Dengan berbagai macam kendala ada prestasinya cukup Tapi ya, meyakinkan gitu ya. Iya. lah kayak begitu. Biar jadi masa lalu lah itu. Masa lalu ya. Kayak yang belum move on kayaknya nggak nih ya, move on. ketiga-tiganya ini belum move on nih. Ya. Kebanyakan nonton drakor, Ci. Iya. Tapi balik lagi nih, saya juga pasti penasaran. Ini kan ini mewakili mungkin ada yang tadi masih belum move on gitu ya, barisan apa ya belum move on gitu ya, Cing ya. Ya. Tapi seberapa gimana caranya untuk meyakinkan masyarakat ya supaya inilah yang terbaik begitu, Bung Firzi? Karena kan apakah ditentukan satu-satunya dengan pertandingan nanti melawan Australia gitu? Gimana, Ya, Bung? hampir pasti itu. Udah pasti sih. itu. Ya, 4 pertandingan itu Patrick punya kesempatan besar untuk memenangkan hati para fans. Jadi di dalam lapangan hasil yang diharapkan kan memang oke, misalnya tandang ke Australia dan tandang ke Jepang mungkin kita nggak diharapin dapat kemenangan, tapi Bahrain laga balas dendam kita lah setelah pertemuan pada leg pertama yang benar-benar sakit hati. Semua itu secara emosional GBK akan emotionally charge, akan mendukung luar biasa timnas kita setelah apa yang kita alami di Rifa kemarin di stadion mereka. Dan kemudian China juga, karena China kita tahu di laga leg pertama kita diharapkan menang, tapi ya itu dia karena ada Pak Erik bilang ada dinamika di balik layar sehingga yang terjadi memang jauh dari harapan. 2 kemenangan itu 6 poin tambahan yang akan bikin kita nyampe ke 12 poin itu setidaknya cukup untuk mengantar kita ke round 4 kualifikasi yang diharapkan oleh federasi tadinya ke Coach Shin, dan sekarang akan menjadi beban sangat berat bagi Patrick untuk langsung dia harus nyetel sama pemainnya, jangan hanya pemain jangan hanya pemain diaspora tapi juga pemain lokal, dia harus bawa pemain jadi satu, fokus karena kita tahu para pemain juga mengalami beberapa gangguan ya Kia di media sosial mereka. Dan harapannya memang para pemain 2 bulan ini kita kembali fokus lagi menetapkan target untuk kita menuju Piala Dunia 2026.
Jadi kemungkinan untuk dipecat pun masih ada sebenarnya kalau memang Masih dong. 2 atau 3 pertandingan ini tidak sesuai harapan-harapan. Ngapain lah kita mempertahankan pelatih yang tidak bisa memenuhi target? Tapi biasanya berapa nih targetnya? Apakah 1 tahun, harus berapa tahun atau Enggak, ini kan dia Kualifikasi dikontrak, Piala Dunia, dia kan iya. dikontrak 2 tahun nih, sampai 2 plus 2027. 2, betul. 2 plus 2. Kalau seandainya berhasil di 2 tahun ini, bakal ada tambahan 2 tahun Oke. lagi kayak begitu. Ya. Dia punya waktu di 2,5 kualifikasi bulan. Piala Dunia. Maret sampai Juni ini. 4 pertandingan. Kalau dia bisa dapat 6 poin, 6 poin, itu ya. sangat bagus sekali. Kalau bisa dapat 9, itu jauh lebih bagus Ya. lagi. Kartika, kalau Kartika yang inginkan, apa yang tim yang Sintayong lakukan, itu tuh yang tetap dijalankan nanti di eranya Patrick Kluivert. Apakah strateginya atau apa atau pilihan pemainnya? Kalau Kartika apa yang diharapkan? Pilihan pemain kadang tuh juga membingungkan ya, kayak yang lawan China itu kayak sampai sekarang kita nggak ada hint aja. Ini sebenarnya yang mau sama Coach Shin tuh seperti apa? Oke. Karena pemilihan dari pemain kan itu kuasa dari pelatih ya. Ya. Tapi sih caranya Coach Shin yang melakukan debut ketika pemain baru datang seperti itu, ya itu oke. Tapi kayak saya juga nggak tahu ya kalau misalkan ngomongin formasi atau gaya permainan dari Mas Patrick. Ya. Ya, tapi yang jelas dari locker room sih sebenarnya. Bagaimana itu mungkin kunci utama ya kalau misalkan atlet atau pemain bola tuh kuncinya adalah kehangatan di locker room. Kan kita juga tahu banyak banget pelatih besar di sana yang berhasil karena bisa memegang kehangatan di locker room dan juga kerjasama di situ. Nah, bicara ngomongin soal yang hangat gitu, Mbak Kartika. Pakai hitek, pakai. Oh, biar hangat ya. Oke. Panas. Atau AC-nya 2-2 lah. Oh iya, biar hangat ya. Kalau misalnya waktu di zaman kepelatihan Coach Shin kan kayaknya kita menyatu, apalagi perempuan gitu ya. Terus yang Semua terakhir-terakhir ke juga stadion. di kolom komennya terima kasih Coach Shin gitu kan. Nah ini gimana caranya apa ya? Memenangkan bisa lagi hati memenangkan supporter hati gitu ya. para supporter. Itu pertandingan pertama tadi. Menentukan banget. Iya, menentukan banget menurut aku. Kayak dia di situ justru harus membuktikan sangat gitu. Dari hasil pastinya ya. Kalau banyak juga kan dari kita nggak ngelihat prosesnya kayak apa ya. Kayak yang penting hasilnya selalu baik kayak gitu. Dan mungkin untuk besok ketika dia lagi press con pertama kali ya. Itu bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang akan dia lakukan. Itu juga pasti akan bisa lah sedikitnya gitu merangkul lagi netizen Indonesia agar jadi satu lagi gitu. Iya, ini kan pertandingan terdekat adalah melawan Australia gitu. Sebenarnya apa sih ininya? Semana nih si Patrick ini bisa memenangkan hati supporter. Kalau nggak menang gitu, tapi ya nggak menang tapi oke lah. Iya, iya benar. Kayak gimana Jadi tuh? ya, jadi kayak bukan skor gitu Iya, ya. Cuman kayak usahanya gitu. Itu tetap hasil. Apanya ya? Kalau ini bakal ada 2 kubu kayaknya. Ya. Kubu yang memang nonton timnas itu dari permainannya. Ah. Yes. Ada kubu yang nonton timnas itu dari Hasilnya ya. Buat kita ya, buat kita yang mungkin selama ini mengikuti timnas, gaya bermain semua segala macam. Ketika timnas bermain dan berproses, itu buat kita cukup sekali. Oke. Hasilnya seperti apa buat kita, ya udahlah, ini ada hasilnya, ada prosesnya nih. Terlihat jelas ini. Gaya bermainnya seperti ini. Ada penonton yang nggak peduli dia, mau mainnya bagus, tapi kalah dia. Ini kalah ini. Itu yang nggak bisa kita. Ada coba kontrol. jadi pemain di sana ya, belum tentu bisa gitu ya. Sudah pasti dong. Sudah pasti. Kalau bisa Pasti pasti nggak bisa. dipanggil. Oh, iya, Iya, kalau bisa curhat pasti banget ya, Bang. dipanggil. Saya merasakan itu sekali. Saya merasakan sekali itu, hal-hal seperti itu. Ini bahkan sekarang sebenarnya malas untuk ngobrolin bola. Masih banyak aja orang, Allah banyak kali bicara. Kok aja dulu kiper cadangan ketiga. Dalam hatiku, iya memang. Tapi kan aku tahu sepak bola itu seperti apa di dalamnya. Aku tahu bagaimana seorang pelatih merangkul pemainnya di ruang ganti seperti apa. Aku tahu suasana itu. Jadi Termasuk tahu juga pengaturan skor ya. tahu sekali saya. Kayak begitu tuh. Aku hanya coba berbagi ke orang-orang yang mungkin kalian tidak tahu suasana ruang ganti itu seperti apa. Ketika ruang ganti itu sudah tidak ada keharmonisan antara pemain, antara pelatih, itu kita sudah tidak bisa lagi. Itu banyak terjadi di tim-tim besar di Eropa. MU itu pelatihnya yang datang bagus, tapi dia tidak bisa menguasai ruang ganti, tidak bisa menguasai pemain. Dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk tim itu. Banyak pelatih yang dia bagus ngelatih tim lain, ngelatih di tim besar,
secara prestasi jelek. Keluar dari situ, dia bisa ngeracik tim itu lagi. Berarti dia kan tidak bisa menguasai ruang ganti pemain. Ketika pelatih bisa menguasai ruang ganti pemain, pemain bakal melakukan apapun yang diinstruksikan pelatih. Tapi kalau pemain udah nggak percaya sama pelatih, ya main bolanya bakal udahlah. Tapi gitu. kalau misal di ruang ganti itu misal coach atau pelatihnya marah-marah, nah itu gimana caranya bisa memaknai marahnya sayang sama marahnya ya kayaknya ini pelatih juga udah nggak cocok lagi deh chemistry-nya dengan kita para pemain. Gimana Itu juga mulai dari perbedaan culture itu. Kalau perbedaan culture orang Korea dan orang Eropa mungkin memaknainya beda. Kayak dulu saya di kantor saya yang lama, ketika saya masih kerja di Manchester City, saya juga sempat bekerja di tim multinasional. Bekerja di tim multinasional itu nggak mudah karena ketika bertemu orang Rusia dan bertemu orang Timur itu pasti pengertiannya beda. Ketika dia berbicara mungkin maksudnya baik, tapi cara penyampaian dan lain-lainnya, komunikasi nggak usah kesalahan bahasa itu aja antara sesama orang yang bisa mengerti bahasa Inggris ya. Coach ini kan kita tahu dia perlu penerjemah bahasa Inggris dan penerjemah bahasa Indonesia. Salah satu aspek yang juga membantu misalnya Arne Slot di Liverpool adalah kemampuan komunikasinya. One-on-one communication dia jalanin bagus dengan para pemain Liverpool sehingga penampilannya sekarang luar biasa. Nah ya ini pasti akan jadi salah satu. Mungkin bukan hanya soal pengertian bahasa tapi perbedaan culture itu juga berpengaruh. Sekarang kan harapannya nih udah ada pelatih yang mengerti culture mereka, mengerti culture kita. Dani Lanza tahu culture orang Indonesia dan lain-lain. Dan ini mungkin nanti ada juga pelatih lokal yang bisa jadi jembatan juga ke pelatih-pelatih ini. Lanzat kan juga dekat juga dengan Indonesia. Nah ini ya mungkin harapannya akan membuat suatu lebih baik. Dan dengan apa yang udah dilakukan federasi sekarang ya memang ini harus works, ini harus berhasil. Harus berhasil dalam 4 laga ke depan itu sampai Juni ini akan luar biasa nih pemberitaan ke depan nih pasti. Iya. Mungkin perbedaannya kalau pelatih marah-marah itu dalam kerangka sayang, mungkin dari bahasanya juga. Misalnya, kamu harus menggunakan lebar lapangan dong sayang. Nah itu karena sayang. Itu karena sayang. Tapi kalau nggak pakai sayang artinya marah. Marah. Oke, tetaplah bersama kami saudara, kita masih akan banyak lagi mengupas ya soal timnas dan juga kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert. Anggota Komisi Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga bilang Kluivert ini memuji keramahan supporter Indonesia saat menyambut mereka. Baik Kluivert maupun juga Lanzat, ini keduanya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang begitu luar biasa meriah mulai dari bandara sampai tadi tiba di hotel. Terima kasih atas sambutannya, dan tadi waktu bicara di lift tadi dia Patrick ngomong bahwa dia sangat exciting dan sangat, dia bilang top. Patrick dan tadi Lanja juga ada, jadi mereka berdua sangat happy dan bahagia gitu dengan kondisi di bandara tadi. Sambutan juga sangat bagus. Tadi ya ini ya dia say hello dan sebagainya gitu ya. Mungkin belum banyak bicara tapi sangat bagus tadi. Jadi kita senang betul. Keramahan Indonesia kita tunjukkan bahwa kita sangat ramah gitu. Ya. Sekarang kita akan bermain tentang TOM. Apa itu? Top of mind. Top of mind. Cuma disingkat doang. Males. Cuman males nyebutin panjang. Iya. Tapi dari video tadi kita dapat pelajarannya. Apa pelajarannya? Sebanyak-banyaknya head Supaya speech melompat. di komen. Iya. Kalau ketemu minta foto juga. Betul. Oh iya benar juga ya, benar. Karena kan udah dibilang ada dua kubu. Kan ada juga yang percaya dengan Patrick Kluivert datang. Jadi kayaknya sebenarnya udahlah biarin aja. Mereka yang capek tuh nanti. Ya. Oke, kita juga nggak usah pikirin mereka. Kita bermain aja sekarang. Iya. Ini main apa nih, Cing? Toh Patrick sekarang lagi makan gultik. Iya. Kita main top of mind. Jadi kita akan tampilkan satu gambar dan para narasumber ini harus menyebutkan apa yang terpikir pertama kali. Satu kata ya. Satu kata. Begitu melihat gambar ini. Nggak boleh sama. Gambreng dulu nggak? Nggak usah. Nggak boleh. Kalau Nggak boleh sama cepet-cepetan. ulang lagi ya, Cing ya sampai selesai. Oke, yang pertama. Foto yang pertama mana? Ya ini fotonya. Ini fotonya. Oh, fotonya ini. Iya. Ini nih, Cing. Ini fotonya ini. Oke, Kartika, apa? Lolos. Ya, gue juga mau bilang gitu. Yang lain. Iya. Bung Tirsi. 12 poin. 12 poin. Bung Oki. Peluang. Peluang. Apaan sih, Ki? Peluang maksudnya apa coba? Kalau ini sebentar ya. Ini lolos, oke. Kalau 12 poin artinya menang semua. Iya. Peluang.
Masih punya banyak peluang, lolos langsung bisa, playoff juga bisa. Pintar juga ya jawabannya. Cik. Pintar emang les ya. Takut digeruduk netizen. Uang gitu doang. Uang. Oke, yang kedua. Nah, Ini. Mana? Ini. Dion. ya. Oh. Kartika. Pintar. Kok pakai ketawa? Iya kok ketawa. Pintar. Oke, Pintar, pintar. oke. Bung Firzi. Membangun timnas. Membangun timnas. Pebisnis. Ikan satu kata. Hah? Iya, membangun. Membangun. Ini lagi-lagi Bung Oki tadi bilang apa? Pebisnis. Pebisnis. Kenapa? Iya. Alasannya menyebutkan Dia bisnis. dia betul-betul pebisnis, bukan cuman di banyak bidang, termasuk salah satunya sepak bola. Dia punya Oxford dulu, dia punya Inter. Kalau bukan orang les Inggris itu Oxford les bukan tim sepak bola saat ini. Ya. Bukan dictionary. Kalau bukan seorang pebisnis, nggak akan mungkin mau beli klub di Eropa. Oke. Pebisnis. Jadi harus ada hitung-hitungannya juga. Iya. Tadi nyapu terus. Iya, Emang paling bener kita. nyapu terus Oke, salah terus nyapu. Terakhir. Terakhir gambarnya. Siapa sih ini? Oke, Kartika. Mat tunjuk nih, mat tunjuk. Mat tunjuk. Semangat. Semangat. Yang terpikirkan pertama kali itu adalah Iya, semangat. karena kasihan loh dia dapat head speech banyak banget. Pasti susah banget buat bangkit. Kecuali dia nutup kolom komennya ya. Oh, jadi Ciao gitu ya Iya, kalau bahasa Ciao. Korea. Fighting. Ciao, Fighting, oke. Bung Firzi. Pelatih. Pelatih. Iya kan bener. Iya. Oke. Ini mau yang biasa apa yang mau yang dipertanyakan? Dari hati aja. Ya, yang terpikir pertama kali aja. Tajam. Wih. Ah, Kenapa tuh? Iya. Tadi bilang Bung Firzi dia salah satu top score di Top skor Euro 2000. Di Euro. Di Barcelona dia bagus gak? Di Barcelona dia juga Bahkan bagus. dibikin lagu oleh Roma Irama. Apa tuh kayak gimana? Dalam aku Barcelona. berkelana. Gak ada yang tahu lagi. Ada yang suka nyambung. Ada yang pergi ke sini nggak? Beda ya, beda gapnya. Oke. Oke, masih ada. Oke. Dalam aku berkelana Barcelona Kita jadinya. masih ada punya satu games lagi ya. Oke. Ya. Oh, masih ada lagi. Ini boleh menjawab masing-masing ya. Oke. Berapa jumlah pelatih Belanda yang pernah melatih timnas Indonesia? Nah, ini apa pas Patrick apa sebelum? Pasti kakak tahu kan? Sama Patrick. Oh sebelum Patrick deh. Oke. Sebelum Patrick. Ada berapa? Latika. Aduh, nggak tahu. Langsung aja Dimulai jawab aja. pada zaman Jan Vietersoenkoen. Saya aja belum akhir. Itu kayak buka pelajaran sejarah lagi lama. Dan pintu sukunya siapa, Cek? Gubernur Jenderal yang bikin kebun raya. Tapi dia ngelatih timnas nggak? Tebak, iya. Yang ngapain? Berapa? Cuman angka kan? Iya, angka sebutin aja. siapa. Misalnya lima. Tiga aja, tiga. 3, tapi ada ingat. 3 kan berarti ada dong ingat salah satunya. Si Depannya Patrick Kluivert. Oh, oke, boleh juga. Oke. Bung Bung. Firzi. Siapa ya? Yang saya ingat Wim Reisbergen. Terus nggak Sebutin tahu. siapa aja Iya. juga kita nggak tahu. Peter Kira-kira aja, Huistra, kira-kira Peter Huistra misalnya. pernah sementara, Vopedahan pernah sementara. Ya. Ini terhitung pelatih sementara? Belum. enggak? Iya, Ya. apapun lah. terserah. Apapun lah. Kita juga nggak mengerti. Ya udah tiga kali ya. Ya. Setengah. Tiga. Oh, oke, tiga. Ya, tiga. Oke. Oke. Sama sekali aku nggak tahu pelatih. Udah, Tiga, jawab tapi aja, Kak. tapi kayaknya 3 atau 4 orang gitu. Empat orang ya. Oke. Yang benar adalah Cing. Yang benar adalah Drum roll. 5. 5 ya. Siapa aja? Satu. Ini dia. Satu. Ini dia. Satu nih Cing, ayo coba ngomong Cing. Franz van Balkon. Oh, ada Henk Ulen. Apa nih? Riesbergen. Kenapa lupa Henk Ulen? Will Werner. Werner, Ya, Henk Ullem dan Peter Huistra. Wih, jadi totalnya ada Alfred Riedel bukan orang Belanda ya? Bukan. Austria. Oh, dia Austria. Orang Riedel dia, Cek. Bukannya orang Alfred. Enak banget nih tektokannya. Jadi berarti sama Patrick Kluivert ini 6 ya Cing ya? Oke. 6 sama Patrick. Iya. Oh, oke. Oke. Sama SpongeBob 7. Oke. Oke, ini terakhir pertanyaannya. Apa? Pelatih Belanda yang melatih tim
Argentina, nggak ada. Udah waktunya udah habis. Udah habis. Ini Ya, itu juga sudah lewat. Udah. Makanya, ayo. Oke. Ngisi waktu aja, Ki. Oh masih ada dikit ini Dikit banget. Oke. Sekarang udah pas nih. Oke, karena kita mau menutup perjumpaan kita, aku pengen semuanya ini nanti menyambung jawaban ya. Ya. Oke. Dari aku dulu ya kalau gitu. Sambung kata gitu. Sambung kata ya. Selamat malam. Malam ini, Kita akan ininya dari ini. Oh ini, iya. Selamat malam Malam ini. ini? ini dia. Gak apa-apa, ini dia bisa, Cing. Ya. Ya, ini dia. Dia datang. Datang apa? datang ke Indonesia, Patrick Kluivert. Pemain. Allahu Akbar, Cing. Pemain. Allah. Pemain sambung kata. Pemain sambung kata. Sampai jumpa dulu. Iya. Wah.